Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vitas di channelnya Tak Berkajaya, dan kali ini saya sudah punya Samsung Galaxy A34 5G. Lalu seperti apa Samsung Galaxy A34 5G ini? Kita langsung aja unboxing ya, biar sekaligus menjelaskan ada sedikit perbedaan dari Samsung Galaxy A33 dengan Samsung Galaxy A34 5G. Lanjut unboxing. Untuk pertama kali yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya adalah dari segi boxnya sendiri. Untuk Samsung Galaxy A34 5G tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari Samsung Galaxy A33 atau pendahulunya. Semuanya tampak tipis, slim, dan membukanya dari bawah. Sehingga kalau teman-teman semuanya membuka Samsung Galaxy A34 5G ini, kalian juga harus wajib hati-hati, karena kalau semua kalian begini, dia akan langsung terjun ke bawah. Nah, itu menurut saya PR buat Samsung agar mungkin sedikit diperhatikan bagian keamanannya pada waktu unboxing ya, atau mungkin setelah membeli teman-teman cuman memegang seperti ini akhirnya jatuh ke bawah, mudah-mudahan juga enggak sih. Nah, ini kita lihat dari box-nya sendiri, Samsung Galaxy A34 5G dengan Samsung Galaxy A33, kita langsung perbedakan bahwa di dalam box-nya sendiri ini tidak tertera kepala charger, dan kepala charger biasanya langsung ada promo yaitu PWP. Promo PWP itu adalah dengan membeli produk ini, nambah misalkan 100.000 bisa langsung dapetin kepala charger seharga 300 sampai 400.000, yaitu kepala charger yang 25 watt. Nah, kita lanjut di bagian unboxing. Untuk Samsung Galaxy A34 5G ini kita sedikit perbandingan dengan Samsung Galaxy A33. Nah, kalian bisa lihat bahwa boxnya sendiri untuk Samsung Galaxy A34 itu terasa sangat slim juga, sama seperti A33 atau pendahulunya, di mana biasanya di sini di dalamnya tidak ada kepala charger ya. Hanya kabel data, SIM tray, dan buku panduan, kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat tipis banget. Bagi teman-teman semuanya pada saat unboxing Samsung Galaxy A34 series atau sampai di atasnya, kalian juga harus hati-hati, karena memang dia modelnya seperti ini, langsung turun jatuh ke bawah. Jadi kalau kalian pas unboxing harus dijaga bener-bener. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung unboxing di Samsung Galaxy A34 5G ini biar teman-teman semuanya juga paham. Setelah kita buka, kita bisa lihat di sini ada kartu IMEI yang kita tidak perlu pakai dan kita simpan aja, dan kemudian di dalamnya sendiri ada unit, terus di dalam sendiri juga di dalamnya selain unit ini ada box yang biasanya untuk simpan SIM tray, kabel data, dan buku panduan, serta di dalamnya itu juga ada seperti buku garansi dan alamat. Kalau seumpama kalian berbelanja online ataupun offline di Tahaki, kalian bisa lihat di situ untuk alamatnya. Karena untuk Samsung sendiri, handphone saat kalian beli itu garansi 1 tahun, dan itu digaransi kalau seumpama rusak ataupun misalkan kalian tiba-tiba bukan kerusakan dari kita ya, memang tiba-tiba layarnya tiba-tiba mati atau ini yang memang dari handphonenya itu sendiri, itu juga masih ada garansi, langsung ganti spare part langsung. Jadi spare part-nya langsung diganti, jadi jangan khawatir. Nah, ini kita lihat ya dari handphonenya sendiri, kita lihat ini adalah Samsung Galaxy A34, kelihatan dengan ada kemasannya, dan ini sangat tipis banget. Karena memang Samsung itu dia menggunakan daur ulang, jadi box-nya sendiri juga sangat minimalis, jadi seperti seri-seri besar lah kayak gitu. Nah, ini A33-nya langsung aku kletek aja seperti ini, di plastiknya kita dorong aja bisa juga, atau dikletek di bagian bawah ini kalau kalian pengen merasakan experience-nya. Oke, kita biasanya cuma dorong doang. Nah, ini adalah handphonenya, dan di sini juga tertera bahwa kalau seumpama kalian lihat ya, kita mulai dari displaynya sendiri. Ini di sini sudah ada tertera di display layarnya sendiri, dia sudah menggunakan Super AMOLED. Super AMOLED dengan layar 6,6. Kalau seumpama seri sebelumnya itu kan dia 6,5 ya. Ini 6,6 Full HD Plus Super AMOLED, dan sebelumnya itu 90 Hz. Kalau yang ini 120 Hz. Kalau buat main game atau nonton dan lain sebagainya itu lebih enak gitu kalau refresh rate-nya itu lebih gede. Kurang lebih seperti itu. Dan di depan sendiri kita bisa lihat dari layar ya, kalau seumpama kita udah nyalain, di layar depan ini ada model ini Infinity Display, Infinity U Display, di tengahnya ada kamera. Terus kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang ini ada kamera belakang, kamera utama, di mana kamera utama ini ada 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan untuk depth-nya 5 megapiksel.
Terus dia juga support PDAF Plus untuk deteksi autofokusnya. Selain itu dia juga untuk kamera utama yang 48 megapiksel ini dia support sudah ada OIS. Jadi untuk kestabilannya pastinya jauh lebih bagus ya daripada handphone-handphone di kelasnya. Dengan harga sekian dia sudah ada OIS. Terus untuk kamera depannya juga lumayan, dia standar ya, untuk kamera depannya itu 13 megapiksel. Jadi ya menurut saya sudah cukup banget sih untuk handphone ini. Kamera utama 48, ada kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, terus kamera depth-nya 5 megapiksel, depannya dia 13 megapiksel. Kurang lebih seperti itu. Terus dari bagian bawah kita bisa langsung lihat bahwa di dalam bawahnya ini hanya ada cas, terus ada mikrofon sama ada speaker. Di sini sudah tidak ada 3,5 untuk headset ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat di sini adalah tombol power dan tombol volume. Jadi di sini tidak disertakan untuk fingerprint-nya ada di sebelah kanan. Biasanya kan rata-rata handphone itu ada di sebelah kanan ya, tapi ini tidak ada. Dan kalian bisa setting untuk handphone ini kalau semua kalian pengen untuk security keamanannya bisa dengan wajah, dan pola untuk sidik jarinya dia ada di, kita tunjukin langsung dia ada di tengah biasanya gitu. Ini kita kasih pin dulu ya. Kita kasih pin dulu biar langsung aja ya. Pin tetap gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinnya cuman gitu doang. Karena ini cuman buat nyoba-nyoba. Nah, ini ada di layar paling bawah, lumayan juga nih kalau teman-teman semuanya mau nyobain. Memang ini membutuhkan waktu ya. Jadi memang akurasinya di saat setelah kalian itu unboxing terus mau setting untuk fingerprint-nya jadi lebih enak kayak gitu sih. Menurut saya seperti itu. Jadi lama sih nggak masalah. Kalau dulu-dulu banyak ya, handphone-handphone lain itu berlomba-lomba untuk cepat gitu. Tapi kan efeknya jadinya kalau pada saat sudah berat, internal memori sudah banyak, itu yang bikin jadinya lumayan berat sih menurut saya. Dan teman-teman semuanya kalau seumpama sekarang ini udah dunianya sosial media, kalian foto-foto, saran saya kalian juga harus rajin-rajin untuk mengurangi internal memorinya biar internal memorinya sedikit napasnya lebih lega. Karena kayak Instagram kayak gitu kan, WhatsApp itu kan masuknya ke internal memori ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini aku coba fingerprint-nya cepat juga. Oke, setelah itu kita masuk di prosesornya. Dia menggunakan masuk di prosesor ya. Sambil aku buka di bagian settingnya sendiri, biar teman-teman juga tahu ini tentang ponselnya yang aku ini ada aku tutup. Nah, ini Samsung Galaxy A34. Nah, ini untuk prosesornya dia menggunakan Dimensity 1080 4 nanometer kalau nggak salah ya. Sedangkan yang sebelumnya dia menggunakan Exynos ya. Nah, perbedaan dari Samsung Galaxy A33 menggunakan Exynos yang dipakai A33, sedangkan ini yang dipakai ini adalah Dimensity A1080. Kalau di beberapa website yang saya bandingkan prosesornya ini dia lebih unggul di Samsung Galaxy A34 itu untuk proses ngegame dan proses yang lainnya untuk ketahanan baterai itu jauh lebih unggul di seri Dimensity 1080, walaupun dia itu MediaTek ya, lebih unggul daripada yang Samsung Galaxy A33. Lebih unggul sedikit lah. Nah, kemudian setelah prosesor kita langsung ke OS, dia sudah menggunakan Android 13 One UI 5.1. Kemudian untuk networking-nya ya pasti karena Samsung Galaxy A34 tulisan 5G, pastinya juga dia sudah support 5G. Terus kemudian dia juga sudah ada untuk NFC-nya. Jadi semua sudah lengkap ya di sini. Kalau seumpama NFC-nya tidak muncul, kalian tinggal tambah aja di sini plus untuk menambah NFC tinggal ditarik doang, kurang lebih seperti itu. Kayak saya ini yang saya lakukan ditarik dari atas ke bawah. Kalau seumpama dilihat di sini tidak ada ya tinggal tambahin aja untuk penambahan ya. Sedangkan untuk di sini menu-menu yang bisa kita lihat di sini masih standar, ada center mode terbang, terus hemat daya, koneksi ke Windows masih ada, terus perekam layar juga ada, NFC yang jelas untuk pindai code QR juga ada. Ya kurang lebih seperti itu.
Kemudian, selain itu dia juga Samsung Galaxy A34 ini juga dia sudah sertifikat IP67 water and dust resistant, ya jangan dicemplungin banget ya. Karena ya memang kalau seumpama dicemplungin banget ya pastinya akan terjadi air itu pasti akan ada masuk, tapi ini aman, jadi kayak percikan dan lain sebagainya itu aman, kayak misalkan hujan itu masih disaku, aman. Nah, tapi ada tips buat teman-teman semuanya ini juga dari, teman-teman yang, ngekomen ya, ngasih komentar di beberapa tahun yang lalu, kalau kalian handphone apapun kan, ini bukan Samsung ya, handphone apapun, kalau teman-teman semuanya habis nge-game berat dan ini handphonenya serasa panas sekali, jangan sampai, misalkan pas hujan-hujan main game terus kalian handphonenya tanpa ada, case ya, sarung, silikon kayak atau dikasih apa, biar ini tidak kemasukan air. Karena pada saat posisi panas itu, kata dia itu kayak lem-lem atau silikon-silikon yang ada di dalam untuk merapatkan handphone itu sedikit ada rongga karena panas. Nah, itu dia pernah punya pengalaman itu saat main game cukup panas, terus tiba-tiba entah hujan atau apa, dia berteduh atau bagaimana, ternyata airnya masuk ke dalam. Nah, itu yang lumayan buat teman-teman semuanya bisa perhatikan dan itu tips ya, buat orang tersebut, buat kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk varian warnanya untuk Samsung Galaxy A34 5G ini ada 3, yaitu silver, black, sama lavender. Black itu nanti ada namanya itu graphite, jadi sekarang namanya itu bukan black ya, namanya graphite. Dan yang saya pegang ini adalah warnanya silver dan di boxnya udah kelihatan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk, sound-nya dia support Dolby Atmos by AKG, jadinya aman. Suaranya juga bakalan sring-sring, nyaring-nyaring, kayak gitu. Nah, masuk di, kamera karena tadi saya hanya menjelaskan secara, kameranya secara umum aja, dan kita langsung aja lihat untuk di bagian kameranya sendiri. Saya mencoba untuk, mengambil gambar, misalkan saya taruh di, tempat sini ya, setelah unboxing kan kita akan ngambil foto untuk contoh ya. Nah, untuk area malam di ruangan saya ini nanti lampunya juga akan kita redupkan dan kita sisakan lampu yang biasanya hanya untuk menyala-nyala ala-ala gitu. Biar teman-teman semuanya juga bisa tahu kalau seumpama di foto menggunakan Samsung Galaxy A34 itu nanti hasil malamnya bagaimana, itu kan kita juga pengen tahu ya. Nah, ini dari, segi kameranya sendiri, untuk menunya kita bisa lihat di bagian lainnya, ini di sini ada menu Pro, Video Pro, terus ada sekali pengambilan. Jadi sekali pengambilan tuh kadang ada gambar, ada video juga, terus ada panorama untuk makan dan untuk mode malam, terus ada makro, hyperlapse, terus gerak lambat juga ada. Terus di videonya sini kita lihat ya resolusinya. Ini ada UHD 30 fps, FHD 60 fps, FHD 30 sama HD 30. Terus di sini juga ada Super Steady aktif, jadi bisa mengaktifkan Super Steady-nya. Walaupun saya jarang banget yang menjalankan Super Steady ini, tapi nek saya apa namanya, kalau kalian mau make ya silahkan aja nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas ini sudah ada, kita bisa pakai. Terus, apalagi ya? Nah, ini kita ada potret, kita mau ada kebetulan saya ada objek yang bisa saya foto buat teman-teman semuanya, biar teman-teman semuanya juga tahu. Dan terakhir nanti saya juga akan infokan karena ada yang belum saya ulas, yaitu adalah box yang ada di dalam ini tadi, apa namanya, boxnya itu isinya di dalamnya apa aja, yang saya bilang tadi ada kabel data, buku panduan, itu juga saya akan informasikan di akhir nanti. Nah, ini kebetulan saya punya mainan anak anak, motor yang biasanya menemani saya di sini untuk testing-testing foto, kebetulan sudah sering saya pakai untuk pengambilan gambar ya, dan ini kita akan coba ya. Untuk mode potret, dan ini juga mode foto biasa, kemudian saya juga akan, menggunakan video. Nah, ini videonya juga saya goyangin kayak gini ya, biar teman-teman juga semua tahu langsung. Kalau ngerekamnya juga kayak gitu, tapi nanti suaranya tak matikan aja biar suaranya nggak double. Nah, ini Super Steady-nya juga saya aktifkan.
Super tedinya harus cukup jauh kayaknya. Oke, mantap. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja putar ya, hasilnya seperti apa, kita lihat, untuk Samsung Galaxy A34 ini. Nah, oke. Jadi untuk Samsung Galaxy A34 untuk videonya ya lumayan, terus ini kelihatan bersih banget, yang bukan super steady tadi udah aku coba ya. Juga getarannya padahal cuma pakai tangan tak goyang-goyang gitu juga bagus, terus hasil fotonya juga lumayan. Ini mantep banget. Oke. Nah, itu untuk hasil foto di standar dan kita akan mencoba untuk hasil foto kalau seumpama ini semua kita matikan ya. Sementara ini akan kita matikan dan hanya saya akan aktifkan satu lampu biar teman-teman semuanya bisa juga merasakan kalau seumpama ini apa handphonenya ini dipakai untuk foto malam ya. Karena di sini ada untuk fasilitas malam juga kan. Nah, ini aku ada objek dan kebetulan di dalam ruangan ini juga sudah saya matikan. Fotonya kita di handphonenya ini sudah langsung membaca bahwa ini adalah malam hari, di ikonnya itu kelihatan ya. Kita langsung coba aja, eee, objeknya kan biar karena itu kena cahaya ya, objeknya kayak apa nih, gunakan mode malam. Oke, kita akan menggunakan mode malam. Kalau mode malam saran saya teman-teman semua tetap menggunakan tripod ya, biar dia itu benar-benar maksimal. Nah, oke, tuh hasilnya mantap banget. Kita akan coba, lebih dekat karena kalau seumpama malam nggak mungkin segelap ini. Pastinya akan jauh sedikit lebih terang kalau dibandingkan teman-teman semuanya kalau seumpama, ini ya, kita coba nah, biasanya standar tuh seperti ini kalau seumpama penerangan itu di jalan atau karena ini lampunya punya aku juga warnanya hijau. Ini aku deketin dulu. Standar sih kalau seumpama teman-teman semua tuh mau anu. Oke. Nah, ini kan ada lumayan tuh. Kita akan coba ngambil gambar. Keren banget. Widih, warnanya. Karena warnanya lampunya hijau, jadi trionya juga warnanya hijau dan keren banget. Sampai mau tak ulang lagi ya. Oke. Mantap, guys. Oke, baik. Tiba saatnya kita mencoba Samsung Galaxy A34 5G ini dengan dua buah game, yaitu game sejuta amat adalah Mobile Legends dan Genshin Impact. Walaupun Genshin Impact itu cukup berat sekali untuk download ya, tapi nggak masalah. Saya hanya ingin menunjukkan buat teman-teman semuanya grafik yang didapat, terus pada saat main itu seperti apa. Nah, saya akan langsung tunjukkan untuk di Mobile Legends untuk mendapatkan grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik dari Samsung A34 5G untuk game Mobile Legends dan kemudian kalau untuk main gamenya juga seperti ini. Saya waktu main di 10 menit itu lumayan ya, nggak ada nge-lag kecuali pada saat saya nge-lag itu pada saat saya menggunakan wifi kantor karena memang banyak banget yang pakai, jadi akan agak terasa kesendat tapi nggak terlalu begitu signifikan. Sedangkan untuk handphonenya sendiri itu nggak panas sampai panas gitu, nggak, ya standar seperti biasa handphone di saat bermain game. Karena untuk panas dan tidaknya juga pengaruh dari internet juga ya. Kalau kalian menggunakan kartu GSM ataupun kartu di rumah kalian itu kurang bagus di signal atau terlalu jauh dari tower, pastinya itu juga akan bikin handphonenya juga panas. Nah, untuk lanjut untuk Genshin Impact, untuk grafiknya kalian juga akan dapetin seperti ini dan untuk main gamenya standar seperti ini. Seru banget nek menurut saya buat main dua buah game ini dan teman-teman semuanya pasti akan sangat tertarik. Dan nek kalau seumpama ini buat rekomendasi buat gamer gimana nek? Saran saya sih udah cukup sih Samsung Galaxy A34 5G ini untuk main game dua buah game ini. Dan kalau kalian mau mengeksplor silakan aja mengeksplor untuk game-game selanjutnya setelah kalian berbelanja Samsung Galaxy A34 5G dan kalian bisa cobain dan kalian bisa komentar juga di bawah ini seperti apa rasanya setelah main game selain dua buah itu, selain Mobile Legends dan Genshin Impact. Oke,
Kita lanjut di bagian dalam boxnya sendiri, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa boxnya akan saya informasikan di akhir. Untuk Samsung Galaxy A34 5G ini boxnya ada box kecil di dalam. Jadi teman-teman semuanya kalau semua mau berbelanja Samsung Galaxy A34 5G di tempat kita, di selain handphone ada juga box seperti ini, yang mana di dalamnya sini ada SIM tray yang bisa kalian buka. Dan ini ada, kita langsung aja untuk cek ya, untuk Samsung Galaxy A34 itu SIM-nya ada di atas, jadi kita bisa klik, bisa colok aja, nggak bakalan keliru karena lubangnya sudah benar-benar beda, sudah dipasang. Nah, di sini ada dua kartu, jadi ini hybrid yang kedua. Kalian mau pakai kartu external memory atau menggunakan kartu GSM boleh, terserah kalian pilih, karena ini sistemnya hybrid. Terus di dalam SIM, untuk tempat SIM-nya ini ada karet-karet gitu, jadi mungkin buat penahan biar nggak ada masuk air ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung masuk di boxnya lagi, kita lanjut di boxnya. Di dalamnya ini terdapat apa gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita buka aja dari atas, dan kita bisa lihat di dalamnya ini ada satu buah, kita bukanya dari bawah. Ini ada satu buah kabel data tipe C itu tipe C, jadi teman-teman semuanya wajib membeli adapter. Tapi kalau seumpama di tempat kita biasanya Samsung Galaxy A series itu ada program yang namanya PWP, jadi kalian bisa beli handphone ini hanya menambah misalkan 100.000 atau 200.000, kalian sudah bisa dapetin adapter charger 25 watt seharga kurang lebih sekitar 300 ribuan. Nah, ini di sini kabelnya terlihat di sini ada serinya ya, Vietnam W116V Vietnam. Kabelnya dari Vietnam kali. Terus kedua ada lagi buku panduan di sini, dan juga ada buku garansi. Di sini adalah garansi resmi SMA346E SDSN, dan di dalamnya sendiri kalian bisa lihat bahwa di sini ada alamatnya yang bisa kalian tuju kalau semua mau belanja. Karena Samsung itu di saat kalian berbelanja Samsung dimanapun kalian berada, belanja online atau apapun, Samsung sudah menyediakan Samsung Care di seluruh Indonesia, di mana kalian nggak perlu ke toko, langsung aja ke Samsung Care agar segera langsung ditangani. Kalau semua ada trouble, ada kerusakan yang memang itu dari handphonenya sendiri, itu spare partnya diganti langsung dengan spare part yang baru. Tentunya untuk pemasangan dan instalasinya itu sudah standarisasi pabriknya dari Samsung, jadi kalian jangan khawatir barang-barang yang dipasang atau diperbaiki, bukan diperbaiki menurut saya, diganti spare partnya karena nggak ada perbaikan. Kalau semua layar pecah nggak ada diperbaiki, dilem atau bagaimana, nggak ada, layar yang dibuang, ganti yang spare part yang baru, spare part pabrikan yang baru langsung dipasang. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada buku tambahan dari Samsung, kalian juga bisa buka-buka, bisa lihat di dalamnya. Sini juga ada jelas, ada gambar SIM tray-nya. Ada tempat SIM-nya juga, bahwa di sini adalah handphone Samsung Galaxy A34 5G ini adalah hybrid, jadi bisa dikasih kartu GSM 2 ataupun pilih salah satunya untuk external memory ya. External memory standar rata-rata di atas 250 GB untuk seri Samsung, dan biasanya itu 1 tera. Kalau kalian mau ngisi 1 tera juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya 256 GB udah cukup ya untuk external. Oke. Nah, sebelum di akhir, saya akan terakhir menginformasikan buat teman-teman semuanya, karena Samsung Galaxy A34 ini 5G juga ada untuk menambah RAM plus. Jadi kalian tinggal masuk di bagian setting, terus di sini kita bisa lihat ada perawatan perangkat dan baterai, kalian juga bisa langsung klik. Terus di sini ada tertera memori ya, di sini ada penyimpanan. Kebetulan handphone saya ini 128 GB, di sini tersedia 100 GB karena sisanya kita dipakai untuk sistem, dan untuk memori RAM-nya kita tambah kurang lebih, ini ada RAM plusnya, kalian bisa nambah di sampai 8 GB, ada 2, 4, 16, dan 8. Nah, kebetulan untuk mencoba-coba main game itu RAM-nya tambah, di RAM plusnya tambah 8 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tutorialnya saya kasih tahu, pertama kalian bisa masuk di bagian pengaturan atau setting, terus untuk kalian turun ke bawah, di sana ada kalian menemukan perawatan perangkat dan baterai, karena paling enak kalian menggunakan bahasa Indonesia saja. Battery, kalau cari yang battery kayak gitu, terus ada, setelah kalian buka nanti muncul baterai, terus ada internal penyimpanan atau memori, terus ketiga memori. Nah, bagian memori ini yang tersedia kalian klik aja, nanti akan mulai pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kalian bisa langsung tambah
di bagian RAM, tulisan RAM plusnya kalian mau nambah 8 GB atau mungkin 6 GB atau 2 GB atau 4 GB itu terserah kalian. Sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Kalau saya pribadi langsung mentok rata kanan 8 GB biar lancar buat main apapun. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, ini Samsung Galaxy A34 5G ini seri terbaru. Kalian bisa langsung datang ke 5 outlet kita yang sudah tertera demo live-nya dari Samsung Galaxy A34 5G. Ya, pertama adalah Samsung Express Store Jogja Tronic Mall, terus ada Galaxy 88, terus ada Tahaki lantai LG, itu semua ada di Jogja Tronic. Terus kalian juga bisa langsung ke Piungan, Tahaki Phone Market Piungan, Tahaki Phone Market Berbah, terus kalian juga bisa langsung ke Tahaki Phone Market Godean juga bisa. Dan di sana semua sudah ada contohnya yang bisa kalian pakai. Kalian cobain dulu, kalian coba kamera, karena pastinya handphone yang pertama kalian akan coba adalah kamera. Walaupun performa untuk main game itu di akhir ya, cowok-cowok biasanya jarang ngeliat kamera, tapi hampir 90% pembeli itu pasti akan mencoba kamera, karena paling gampang untuk pengetesan adalah kamera. Ya, itu aja terakhir dari saya. Terima kasih teman-teman udah mensupport channel ini, udah menonton video ini. Kalau cuma teman-teman pengen memberikan masukan, silakan aja langsung tulis di kolom komentar, dan bisa kalian share untuk berita ini bahwa kita adalah Tahaki Berkah Jaya yang ada di Yogyakarta. Sudah menyebar di Yogyakarta, jadi kalian bisa mencoba untuk belajar secara online ataupun offline. Kita untuk online-nya juga ada, dan offline-nya juga lumayan, sekitar 11 cabang. Untuk online-nya kita juga ada 3 akun yang bisa kalian pakai, mau Shopee Pay Later, atau mau pakai BRI Ceria, atau mau pakai Tokopedia, atau pakai Shopee, bisa semua. Terima kasih udah nonton video ini. Saya Pita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.